Oke. Kelihatan semua ya? Oke, kelihatan. Oke, hari ini kita belajar mengenai contoh soal dan cara penyelesaiannya, mengenai tentang garis dan sudut ya. Akan ada dua contoh soal dan akan ada dua latihan soal ya. Latihan soalnya kalian kerjakan nanti, tapi kita ke contoh soalnya dulu. Oke, kita mulai saja ya. Jika ada yang ingin tanyakan nanti langsung aja bertanya. Oke, contoh soal nomor 1. Nah, contoh soalnya adalah disuruh tentukan besar sudut BAC. Ya, ini ada dikasih gambarnya segitiga dan disuruh tentukan sudut BAC. Nah, sudut BAC sesuai dengan namanya adalah sudut yang ini ya, yang A. Karena biasanya sudut yang dicari adalah titik yang di tengah ya. Sudut namanya apa? Huruf yang di tengah ini. BAC. Jadi yang A ini kita mau cari ya. Oke, caranya bagaimana? Pertama, yang kalian harus tahu dulu bahwa jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, itu dulu yang harus kalian tahu ya. Sebenarnya materi ini akan kita pelajari di bab selanjutnya. Tapi diperkenalkan memang di sini. Oke, jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180. Artinya, kalau ketiga sudutnya ini kalian jumlahkan, nanti hasilnya akan selalu 180. Untuk pembuktiannya ada nanti di lain waktu saja supaya tidak terlalu panjang. Jadi intinya kalau dapat segitiga, setiap sudutnya kalau dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Nah, sehingga untuk menyelesaikan soal ini pastikan besar sudutnya kan ini dalam variabel semua ya. Nah, karena jumlah sudut segitiga adalah 180, maka tinggal kita jumlahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut A itu 2x tambah 4, sudut B nya 8x tambah 1, sudut C nya 4x tambah 7. Kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 180 derajat. Maka tinggal dijumlahkan seperti biasa ya. Jumlahkan 2x tambah 8x tambah 4x, hasilnya 14x. 4 tambah 1 tambah 7 sama dengan 12. Nah, kemudian 12-nya kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Yang sini tadinya positif, maka pindahnya jadi negatif. Lawannya ya, lawan tandanya. Maka hasilnya 14x sama dengan 180 dikurangi 12 atau 14x sama dengan 168. Kita mau mencari x-nya, maka tinggal kita bahagi dengan 14 sehingga dapat x-nya sama dengan 12. Oke, itu baru nilai x. Kita disuruh menentukan besar sudut BAC, sehingga sudut BAC adalah 2x tambah 4 ya. 2 dikali 12 ditambah 4, hasilnya adalah 28 derajat. Oke, bisa ya. Jadi seperti itu saja. Cari dulu x-nya, terus masukkan di sudut BAC. Oke, cukup mudah ya. Tidak ada masalah seharusnya. Ya, kita disuruh ini cari nilai x-nya. Oke, materi ini berhubungan dengan hubungan antara garis ya, garis sejajar. Ini karena ada tanda panah ya, makanya ini disebutnya garis sejajar. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Saya akan mengerjakannya melalui pakai pen ya, supaya enak menggambarnya. Penting konsepnya benar, konsepnya tidak salah. Oke, saya mau pakai satu cara yang menurut saya ini yang singkat ya. Pertama, supaya ini jadi enak kelihatannya, kita boleh kasih panjang garisnya ya. Maksudnya apa ini? Garis yang di atas ini saya mau kasih panjang. Saya tambah garisnya. Ada lurusnya. Saya kasih jadi panjang. Oke, kemudian yang di bawahnya juga saya mau tambahkan ini. Saya mau kasih panjang juga. Boleh ya, jadi kita boleh memanipulasinya. Selama itu tidak melanggar aturan ya. Ini boleh. Oke, sudah lihat ya. Jadi, ini garisnya kita kasih panjang sehingga terbentuk seperti ini. Nah, saya masih belum jelas lagi. Oke, kita tambahkan. Saya mau tambah garis di sini. Kasih warna lain ya, kasih warna merah.
Nah, tapi garis yang ini itu adalah garis yang sejajar ya. Perhatikan garis ini itu sejajar. Kita buat garis yang sejajar, cuma di sini tidak ada tanda panahnya ya. Oh, enggak. Tambah dulu. Ini kita bikin garis yang sejajar ya. Saya kasih tanda panah di sini deh. Sejajar ini. Jadi tiga-tiga ini sejajar. Supaya apa? Sekarang perhatikan garis yang pertama. Ini kita kasih nama saja ya. Anggaplah kasih nama garis K. Ini garis L. Ini garis M. Oke ya. Ada 3 garis. Sekarang perhatikan dulu garis K dan garis L. Ya, abaikan dulu yang M ini. Jadi kita butuh aja K dengan L. Lihat ya, dia sejajar, dipotong oleh satu garis. Ini garisnya. Sudah lihat ya, ini garisnya. Maka sudut yang kecil ini, ya lihat ya di atas sini. Nah, perhatikan ya hubungannya 42 ini adalah sudut lancip dan sudut yang kecil ini juga adalah sudut lancip. Maka otomatis yang ini besar sudutnya pasti 42 derajat ya. Sudah pasti sama ya, karena saya sudah pernah jelaskan bahwa sudut yang sama-sama lancip itu besar sudutnya sama. Terus yang sama-sama tumpul besar sudutnya juga sama. Oke, bisa ya. Itu ada di PowerPoint-nya saya minggu lalu. Nah, ini karena sama-sama lancip, makanya ini 42. Oke, bisa sampai sini ya. Kita lanjut yang di bawah. Perhatikan yang garis L dan garis M. Ini saja L dan M. Ya, abaikan yang di atas L dan M saja. Nah, perhatikan, saya kasih beda warnanya. Oke. Perhatikan sudut yang kecil ini. Ini sudut lancip ya. Dan ini sudut tumpul. 142 derajat adalah sudut tumpul dan yang ini adalah sudut lancip. Saya sudah jelaskan kemarin juga bahwa kalau sudut tumpul ketemu dengan sudut lancip dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Itu ada di PowerPoint saya, maka yang kecil ini diperoleh dapat dari 180 dikurangi 142 ya. Hasilnya sama dengan 38 derajat. Oke, bisa ya, yang kecil itu diperoleh dari 180 dikurangi 142. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di PowerPoint minggu lalu, kalau lancip ditambahkan dengan tumpul menghasilkan 180. Maka untuk mencari yang lancipnya ya tinggal dikurang ya, 180 dikurangi 142 sama dengan 38. Oke, kita sudah dapat sepotongnya. Nah, perhatikan X itu merupakan gabungan dari dua sudut ini ya. X itu adalah gabungan dari dua sudut ini. Maka kita dapat simpulkan bahwa nilai X itu sama dengan 42 derajat yang hitam ya, yang di atas ditambah dengan yang di bawah 38 derajat. Maka hasilnya sama dengan 80 derajat. Oke, jadi X adalah 80 derajat. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, saya akan masukkan ini ya. Saya akan ambil, masukkan ke PowerPoint-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Terkait dengan penjelasan yang barusan? Sir, bisa ulang, Sir. Oh, diulang? Iya. Dari pertama? Saya ulang ya, satu kali lagi. Satu kali saya ulang. Dari lo cari X-nya yang bagian hijau ini saja, Sir. Mana simbolnya? Oke, jadi intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tanya, Sir, adakah cara lain selain ini? Ada. Jawabannya ada. Cara lainnya ada. Nah, tapi itu bebas ya, itu terserah kalian mau suka pakai cara yang mana. Cara yang lain ada. Tapi sebenarnya kalian bebas ya, kalian mau tambahkan garis dimanapun, kalian mau kasih panjang garis yang mana itu bebas. Yang penting dia tidak melanggar aturan ya. Sebisa mungkin buat yang sejajar ya, supaya sifat-sifat yang
di materi sebelumnya, PowerPoint sebelumnya itu bisa dipakai. Ya, kalau kalian tidak bikin garis yang sejajar itu biasanya agak susah. Jadi yang boleh kalian pakai adalah bikin garis sejajar atau juga menggunakan konsep yang segitiga tadi ya, jumlah sudut pada segitiga itu juga bisa kalian pakai. Nah, nanti saya jelaskan nih. Saya kasih cara kedua ya. Oke, dikasih panjang. Yang di bawahnya juga diperpanjang. Oke, sekarang kita mau cari nilai X ya. Nah, perhatikan sini kita bisa saya mau tarik garis yang ini. Ini saya kasih panjang. Oke, saya kasih panjang. Tujuannya apa? Nah, ini. Oke, saya kasih buat garis begitu. Tujuannya supaya ini membentuk segitiga ya. Perhatikannya ini membentuk segitiga. Oke, saya panjangkan garisnya sehingga nanti warna hitam ya. Perhatikan ini sudut ini ya, dengan sudut yang di bawah sini ya. Perhatikan ini garis sejajar atas dan bawah ya. Nah, ini 42 adalah sudut lancip dan yang ini juga sudut lancip ya. Ini boleh dihubungkan, ada hubungannya karena ini garisnya sudah kita kasih panjang ya. Kita perpanjang garisnya dari atas ke bawah sampai di bawah. Kita perpanjang, makanya muncul ya. Ini boleh karena dia berada di garis yang sama. Makanya hubungannya boleh dipakai. Maka ini otomatis pasti besar sudutnya adalah 42 ya. Kenapa? Karena sama-sama lancip. Oke, bisa sampai sini ya, 40 derajat. Nah, kita lanjut. Sekarang perhatikan yang warna hijau ini. Ya, sudutnya bersebelahan. Ini membentuk sudut apa? Sudut lurus ya. Ini 180 derajat. Ini membentuk sudut lurus 180 derajat ya. Ini. Bisa lihat ya, ini garis lurus ya. Ini garis lurus di bawahnya. Nah, sudah ada 142. Otomatis yang di sebelah sini itu diperoleh dengan cara 180 dikurangi 142. Hasilnya sama dengan 38 derajat. Oke, bisa ya. Jadi yang kecil ini 38 ya. 38 dapatnya dari mana? Ini karena dia sudut lurus, maka 180 dikurangi 142. Hasilnya adalah 38 derajat. Nah, bisa. Nah, kemudian saya kasih warna biru lagi. Nah, perhatikan yang di sini bentuk apa? Bentuk segitiga ya. Segitiga di sini sudutnya 42, di sini sudutnya 38. Ini membentuk sudut segitiga. Maka yang satu biji ini, yang kecil di atas, nah, yang ungu ya, yang warna ungu, itu kita bisa peroleh. Ingat, jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Maka untuk mendapatkan yang ini, caranya adalah dengan 180 jumlah sudut segitiga ya. Kita kurangi dengan yang ini 42. Kan supaya dapat yang di atas ya. Kurangi 42, kita kurangi lagi dengan yang ini 38. Maka nanti akan menghasilkan ini sama dengan 100 ya. 100 derajat. Nah, berarti yang ungu ini 100 derajat. Oke, membentuk sudut segitiga ya, 180. Makanya kita bisa dapat ungu ini 100. Nah, yang terakhir adalah lihat, yang ungu ini ternyata bersebelahan dengan sudut X. Bersebelahan dan dia ada di garis yang sama. Maka sudut yang 100 ini dengan sudut X itu membentuk sudut 180 derajat lagi. Ya, sudut lurus ya, dia di garis yang sama ini. Sehingga X-nya itu sama dengan 180 dikurangi dengan yang warna ungu ini 100. Hasilnya sama dengan 80. Jadi sama ya, jawabannya sama walaupun caranya berbeda. Sama ya, bisa paham sampai sini ya. 100. Jadi jawabannya adalah X-nya adalah sama saja. X-nya adalah 80 derajat. Dengan cara yang berbeda, kita bisa menemukan nilai X-nya. Jadi tergantung kalian. Kalian mau suka yang mana? Sama yang bawah ini saya mau kasih panjang ke atas, boleh.
Ya, nanti kalian dapatnya yang sudutnya yang di atas. Bisa ya. Sama saja hasilnya. Nanti 38 juga di sini nanti. Ini 100 juga nanti. Nah, dapat X-nya itu 80. Oke, ya, mau pakai cara yang tadi atau mau pakai cara yang ini bebas. Dua-duanya bisa. Ya. Tapi yang ini mungkin lebih pendek ya, lebih singkat caranya ketimbang yang tadi, yang segitiga. Oke, tapi saya masukkan saja dua-duanya di saya masukkan dua-duanya di PowerPoint-nya supaya kalian bisa pilih yang suka yang cara yang mana ya. Saya masukkan dua-dua. Nanti tinggal kalian pilih sukanya yang cara yang mana ya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Sampai sini ada mau ditanyakan? Enggak kayaknya. Kalau ada mau ditanyakan silakan ya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Oke ya, ini saya pasang. Jadi ada dua penyelesaiannya ya, terserah kalian mau suka pakai yang mana. Mau pakai yang ini jadi segitiga, yang ini pakai aja yang sisi sejajar ya hubungannya. Oke, jadi bisa ya, seharap tidak ada masalah. Maka setelah ini akan ada soal latihan 2 nomor. Kita masih punya waktu sekitar 1 jam lebih. Silakan kalian kerjakan, kumpul langsung di e-learning ya. Nanti saya akan kirim videonya ini ke linknya ya, ke YouTube dulu, terus linknya akan saya bagi. Kemudian juga PowerPoint yang ini yang ada penjelasannya saya akan bagikan juga di e-learning kalian masing-masing ya.